Nazar nggak sih, Beb? Apa? Ada nazar nggak sih? Nazar itu apa? Nasar? Nazar itu keinginan yang belum terucap. Kamu capai, Niatnya seperti apa? Mau berbagi. Oh, gitu-gitu. kalau Mau nazar, kawin. bukan nazar mati lampu kan? Kalau nazar nggak ada, aku nggak ada nazar apa-apa. Cuman aku sebenarnya bukan lebih berjanji ya, lebih kayak mau konsisten aja dalam diri aku kayak, ya Allah, aku jangan sampai lengah dengan gemerlapnya dunia ini dengan pekerjaan aku ya kan. Karena kan di kerjaan selebriti tahu sendiri ya, kalau misalnya kita nggak kuat-kuat iman ya kita bisa maaf ya, kita bisa melakukan hal-hal yang buruk, maaf ya, misalnya kayak obat-obatan terlarang atau misalnya teman-teman yang tidak sefrekuensi gitu. Itu doang janjinya Anwar. Tapi kalau misal keinginan ke depan, tinggal satu lagi gong Anwar adalah aku pengen menikah. Tadi itu kan pengen sempat nanya kan, cuman tadi karena waktunya udah keburu habis, dia aku nggak sempat nanya. Aku pengen kayak amalan apa sih, walaupun kita misalnya udah punya secara materi, terus akunya juga insya Allah dari hati udah kayak kepengen, tapi jodohnya belum kelihatan. Itu nyarinya gimana dan amalannya apa? Aku tadi tuh pengen nanya kayak gitu, cuma kayak ya belum rezeki nih nanya sama Habib Umar kayak gitu. Targetnya apa? Kalau ditargetin aku nggak mau sakit hati kayak dulu ya kan. Tapi kalau sekarang aku lagi deket sama something for you. Iya kamu deh. Katanya anak pejabat ya, Beb? Hati-hati ya Om, hati-hati. Katanya anak pejabat. Adalah pokoknya Masya Allah, jujur li, kita nggak ada komunikasi. Aku cuman chat-chatan doang lewat DM Instagram. Dan aku sempat ngomong sama dia di video call. Aku bilang kayak gini, nanti kalau rumah aku jadi, lu gue lamar. Terus responnya apa? Mau? Dia cuman kayak, ih bener gitu. Itu janji kamu ke dia ya? Itu janji aku. Dan aku udah ngomong sama mama aku juga. Kemarin kan sempat kayak tukang ukur kan lagi ngukur tanah kan, mau ngebangunin fondasi kan. Soalnya ngomong sama mama aku, mah ini kalau rumahnya jadi, insya Allah aku nikah sama orang Bogor. Gitu pokoknya. Kalangan selebriti Emang ini atau udah biasa? mantap banget nih bang. Hah? Udah sesuai tipe ya bang banget dan udah mantap nih. Ya sebenarnya yang memantapkan adalah kita. Kita harus memantapkan, kita harus memantaskan, ya kan. Jadi sumpah aku beneran sekarang kalau doa udah nggak minta apa-apa. Doa kalau doa kan, ya Allah bagi harta gitu kan. Ya Allah mudahkan kosa nggak? Ya Allah jodoh aku di mana? Dekatkan ya Allah. Ini mah aku maksa ya Allah gitu. Dari tahajud, duha aku nggak tahu kenapa ya pengen ya udah pengen, namanya udah tua ya, udah dewasa gitu, dewasa mateng gitu kan. Jadi apalagi kalau ngeliat yang lain gitu ya, kayak enak ya berumah tangga. Dan aku suka ngayal kan tanahnya masih kosong ya, lagi bangun apa fondasi. Aku kayak gini, ya Allah sayang ini rumah kita itu. Terus sayang sama siapa? Orang biasa apa dari kalangan selebriti juga, Beb? Orangnya dari kalangan biasa, nggak kalangan selebriti sih gitu. Orangnya kayak gimana sih emang? Orangnya insya Allah cantik. Sekarang dia, kalau dulu aku kenal dulu tuh dia nggak berhijab. Dia nggak berhijab. Kalau sekarang lagi berhijab dan masya Allah kerja juga. Monyong. Dia kerja juga. Jadi kemarin aku sempat ngomong sama dia kan di video call. Pergi nggak lu? Aku video call kan. Aku bilang kayak gini sama dia. Hey, aku bilang kayak gitu. Kamu nggak apa-apa tetap kerja di pemerintahan. Aku bilang kayak gitu kan. Kalau aku sebut lagi. Kamu tetap kerja. Itu digunting gambarnya ya. Kamu tetap kerja. Anwar tetap kerja. Jadi aku nggak mau ngekang kamu. Jadi apa yang mau kamu lakukan silahkan gitu. Jadi kayak biar nggak, kan takutnya orang biasa kerja terus nggak kerja kan takutnya pusing gitu kan. Berarti nggak pacaran tiba-tiba nikah aja gitu ya? Iya makanya aku nggak mau pacaran. Aku pengennya langsung nikah, maksudnya nikah. Awal mulanya kenalnya gimana Belum. sih kak? Apa? Maksudnya kan kamu kan DM-an. Terus awal mulanya benar-benar Awal mulanya adalah dulu kita kenal, dulu temenan. Jadi dia belum berhijab ya, dulu masih biasa cantik. Kenalan biasa doang. Terus tiba-tiba kalau nggak salah ya, dia tuh nge-DM aku nanya resep bikin donat. Karena waktu itu donatnya Kampingan Mambo kan lagi rame. Dia kan tahu aku basicnya tata boga kan. Dan dulu aku tuh memang mahir di bidang kue-kue gitu. Nanya, "Bang, cara bikin donat tuh gimana sih?" Terus aku kayak buka IG-nya, lihat lagi. Hah? Kita dulu pernah DM-an. Terus aku ketik, langsung aku VN. Cara membuat donat. Yang pertama adalah gini gitu. Karena sampai aku ngomongin tahu, apa jangan-jangan jodoh gue ya? Gitu. Mungkin karena jomblo lama kali ya, jadi ngeliat cewek langsung pacar gue gitu. Udah ada sinyal-sinyal belum dari dia ke bapaknya, mungkin ada emaknya? Kalau dari dianya, aku bukan kegeeran ya, kayaknya memang dia kayaknya bukan menerima, makanya ada lah ya, masa ada percikan-percikan kembang api kali ya. jadi akunya bukannya semata-mata kepedean. Dan sempat kemarin tahu nggak, aku kayak interview video call, dan itu video callnya dari Instagram kan ada fitur video kan. Dan yang video aku gara-gara udah kita teleponan aja yuk biar kelihatan mukanya. Ternyata lagi di kantor, banyak teman-temannya pada pakai baju coklat gitu kan. Gitu. Terus aku ngomong sama dia yang kayak,
kamu gimana? Terus temannya cie gitu. Terus jadi kayak malah ngasih tau temannya, ini kakak aku jadinya. Nih itu aku gitu katanya, teman aku gitu. Apa? Jatuhnya kayak taruh kan Kak. Sebenarnya nggak taruh juga sih, kalau kata taruh kan kita harus ada persetujuan masing-masing ya. Aku lebih kayak ngebecandain, tapi ngebecandainnya adalah kayak keresahan aku loh. Jadi kayak, ntar kamu jadi istri aku ya. Kayak gitu bilang, udah bodo amat, aku nggak mau basa-basi. Gitu, deket lagi. Jadi kan aku tinggal besanannya nggak ucuk gitu. Tapi orang tua udah ngeburu-buruin apa gimana? Ya sebenarnya nggak ngomong secara verbal, ayo bro nikah. Tapi tau nggak dia lebih apa? Adik aku punya anak, dia ngomong gini, kan namanya Kenzi. Ini Kenzi, anaknya Om Amet. Dari Om Anwar mana? Aku langsung gini. Bang, jangan macam-macam deh Bang. Oh, ini nenek-nenek sama aki-aki minta anak dari gue gitu. Tapi kan dari hati kita, gimana sih namanya hati kita lagi kosong ya, kita langsung kayak merasa kayak nyindir nih gitu sih. Berarti ini calonnya orang pemerintah ya? Iya, insya Allah. Ada inisial nggak sih namanya? Inisialnya enggak, terlalu cari di Instagram lagi. Aku demi Allah, kayak di FYP waktu itu tiba-tiba muncul foto yang lagi mau aku taruhin. Dia marah. Irfan Hakim, ini orangnya ya. Gitu. Jadi deh. Nggak jadi. Terus gimana Kak? Posisi dia banget nih sekarang. Menjaga, beneran menjaga. Makanya kalau misalnya dia sampai ngomong kayak gini, oh pernah jadi pas kita lagi video call sama dia di capture, tau kan yang kata di foto adik kita, apa namanya capture ya. Terus tiba-tiba dia posting kan, dia mau ngomong gini, please ya bang, jangan abang repost. Karena aku gak tahu ya, yaudah jangan deh. Gitu. Kan kalau teman dia kan mungkin ya dia tahu kalau aku public figure, tapi kalau aku yang capture nanti orang nyari gitu. Makanya nanti dia untung tuh orang berpesan, karena kan orangnya polos banget ya. Kadang aku suka berpikir atau melakukan tindakan tanpa aku berpikir gitu, ngerti nggak? Iya. Terus kapelnya gimana sih Kak? Kan dia di Bogor, dirimu juga sibuk di Kapelnya via Jakarta. online aja. Nggak nanyain acara ini dalam tadi. Ini mau nanya Oh, iya. ini ngomongin ikutan kajian kayak gini, emang mau mendekati ke sana, mau menikah atau lagi mau perbaiki diri atau gimana? Lebih ke memantaskan diri, karena jujur li, ya tadi aku bilang kan, sekarang aku kalau ada hari libur aku pergi kajian ke Blok M bareng sama Ustadz Nuzul, bareng sama Ustadz, ya banyak lah Ustadz ya. Terus kebetulan Habib Umar itu salah satu, aku nggak tahu ya, aku lihat di Instagram, lihat beliau tuh kayak mukanya tenang banget, kan beliau suka kayak nyengir gini kan, kayak senyum gitu kan. So aku lihatnya kayak masya Allah tabarakallah. Gak tahu kenapa mandang mukanya, wajahnya tuh kayak bikin aku tenang. Terus tiba-tiba diundang sama Kak Igun. Kan Kak Igun yang promotorin kan acara ini. Terus kayak, War datang ya, harusnya hari ini aku kerja. Ada kerja di Kalimantan, ada off air. Tapi aku cancel seminggu. Aku bilang, ini ada teman aku aja, bagi-bagi rezeki. Aku biar hadir ke sini. Makanya aku sekarang Sabtu Minggu, besok libur gitu. Senang banget Igun bikin acara ini. Tadi karena apa sih Kak? Pertanyaan apa tadi? Itu Kak Igun tuh nangis tahu. Beliau tuh bilang yang kayak, bagaimana menyeimbangkan antara dunia yang penuh dengan gemerlap ini supaya kita tetap taat kepada Allah, dan bagaimana caranya kita ditumbuhkan rasa cinta sama Nabi. Jadi kalau hidayah itu sebenarnya bukannya kita datang kamu kasih hidayah, enggak. Kita harus menjemput. Gimana menjemputnya? Kita taat ibadah, kita harus menjadi orang yang baik, kita harus menjadi orang yang taat, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif kayak Kak Igun kan, sedekah subuh. Dan aku sampai ngeliat Kak Igun, aku tuh merinding karena masya Allah ya, yang tadinya aku tahu backgroundnya Kak Igun siapa, terus tiba-tiba Kak Igun sekarang banyak banget kegiatan sosialnya, banyak banget kegiatan agamanya, dan hajinya dia yang kemarin diimplementasikan di kehidupan nyatanya gitu. Jadi kayak masya Allah, ini benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Kak, ini kan tadi berubah total. Nah, tadi kan katanya ditumbuhkan rasa cinta nih. Belakangan ini kan kita tahu bahwa Kak Igun juga lagi bergelut untuk mau sama memantaskan diri untuk mencari pasangan untuk menikah. Mungkin momen-momen itu juga kan? Iya pastilah, pasti orang semuanya ada titik rendahnya. Ketika orang lagi merasa kesepian, kita nih orang ditinggalin temen, ditinggalin kerjaan, ditinggalin apa yang ada di dunia ini. Tapi apa? Satu, Allah nggak pernah ninggalin kita. Makanya kalau misalnya kita mau ke Allah, kita harus nangis, kita harus minta sujud dan ampun. Salah satu itu mungkin Kak Igun kayak udah lengkap semua hidupnya, udah lengkap semuanya dia, iya kan? Udah harta bergelimang, masya Allah. Sekarang jadi orang yang solehah, ya kan? Soleh. Itu Tadi masih tergunting dah. Digunting gambarnya ya. Tolong. Jadi yang masih kurang soleh. satu aja nih. Iya, jodoh. Mas, ya mungkin Dukungan Anwar mungkin seperti apa? dukungan aku, ya ayo para pencari jodoh ya, Aigun dan aku sama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih takdir terbaik, Allah limpahkan jodoh terbaik buat kita. Yang mau nangis kan gue? Di dalam tuh bener-bener kayak beliau baru ngomong aja itu air mata kok nyukur
Muncul dia. Ini gara-gara lu semuanya ya video gue rame di TikTok. Gak ada yang gunting-gunting waktu itu, yang salah ngomong apa. Jadi ini ribuan. Mungkin Anwar sendiri memaknai hidup seperti apa sih? Kalau aku memaknai hidup ya tadi Anwar bilang, mungkin aku udah maaf ya. Aku mungkin udah kayak pernah merasakan ini dan sekarang pengen kayak memantaskan diri. Kayak gue ngomong sama aku ya, War, lu enak di usia sekarang. Allah kasih kemudahan buat ibadah, Allah ngasih kemudahan, dikasih kesadaran. Kalau kayak Gun kan baru di usia sekarang ya, dia bilang gitu. Jadi kita kan sama-sama saling mengingatkan akan takut sama Allah kayak gitu sih.